Hidup itu kadang tiba-tiba berasa seperti naik mobil butut di jalan rusak. Setirnya goyang, jalannya nggak jelas, dan kamu cuma bisa pasrah sambil berdoa semoga ban nggak copot. Pernah ngerasa gitu? Dimana semua rencana yang udah kamu susun rapi, tiba-tiba buyar dalam semalam. Hari ini kita nggak bakal bahas teori motivasi muluk-muluk. Kita bakal ngobrol santai tentang gimana caranya tetap waras dan punya ketenangan. Pas hidup, malah milih buat ngacak semua skenario kita. Gue yakin banget, akhir-akhir ini banyak dari kita yang otaknya muter terus. Kayak kaset rusak, pagi-pagi udah khawatir mikirin tagihan besok. Siangnya galau mikir masa depan karir. Malamnya overthinking soal hubungan. Apalagi zaman sekarang, kita hidup di dunia yang berubahnya cepet banget. Berita jelek datang bertubi-tubi. Ekspektasi sosial tinggi, sementara kita di rumah cuma bisa diem, bingung mau ngapain. Rasanya tuh kayak kita mau lompat, tapi tanah di bawah kaki kita tiba-tiba jadi pasir hisap. Makin kita berontak, makin kita tenggelam. Nah, masalahnya adalah otak kita tuh sebenarnya nggak didesain buat hidup di era ketidakpastian tinggi kayak gini. Otak kita maunya pasti. Apa yang gue hadapin? Apakah ini bahaya? Apakah ini aman? Kalau nggak ada jawabannya, alarm tubuh kita yang namanya stres bakal nyala terus-terusan. Oke, gue mau spill satu konsep kecil yang mungkin sering denger, tapi jarang kita terapin. Ini dari filosofi Stoa. Namanya dikotomi kendali. Sebenarnya simpel banget. Dalam hidup ini, ada dua hal. Hal-hal yang ada di bawah kendali kita, dan hal-hal yang gak ada di bawah kendali kita. Apa yang ada di bawah kendali kita? Pikiran kita, tindakan kita, cara kita merespon sesuatu, nilai-nilai yang kita pegang, segala sesuatu yang internal. Apa yang gak ada di bawah kendali kita? Opini orang lain, cuaca, kondisi ekonomi global, masa lalu, masa depan, bahkan kesehatan kita kadang-kadang, segala sesuatu yang eksternal. Nah, masalahnya, kecemasan kita muncul karena kita sering tarik-menarik dengan hal-hal yang di luar kendali. Kita pengen ekonomi stabil, pengen orang lain baik ke kita, pengen masa depan jelas. Tapi menariknya, tali yang ujungnya nggak kita pegang itu capek. Capek banget malah. Gue sendiri dulu sering ngalamin. Setiap kali rencana gue gagal karena faktor X, gue marah, kecewa. Sampai gue sadar, marah itu sia-sia. Karena faktornya emang di luar kuasa gue. Gue kasih contoh sederhana dari hidup gue sendiri. Beberapa tahun lalu, gue pernah punya proyek yang gue perjuangin mati-matian. Lembur, begadang, negosiasi, dan hasilnya gagal total di menit-menit akhir. Saat itu dunia gue kayak runtuh. Gue udah kerja keras, kenapa hasilnya begini? 2 hari pertama gue cuma bisa murung. Tapi pas udah agak dingin kepala, gue mikir, apa sih yang sebenarnya bisa gue kontrol dari kejadian ini? Apakah gue bisa kontrol keputusan klien? Enggak. Apakah gue bisa kontrol kondisi pasar saat itu? Enggak. Lalu kenapa gue marah sama sesuatu yang dari awal emang bukan kapasitas gue buat ngatur? Yang bisa gue kontrol adalah gimana gue bangkit lagi. Apakah gue mau belajar dari kesalahan? Dan yang paling penting, gue bisa kontrol narasi dalam kepala gue. Dari yang tadinya gue gagal jadi oke, ini pelajaran mahal. Next, gue harus lebih siap dengan rencana cadangan. Begitu gue fokus ke apa yang bisa gue kendalikan, beban di pundak langsung berkurang drastis. Tenangnya itu datang sendiri, karena gue berhenti berantem sama kenyataan. Oke, teorinya udah. Sekarang gimana praktiknya kalau tiba-tiba kita diserang panik atau cemas?
Gue punya 3 langkah sederhana yang gue pakai setiap kali kepala mulai panas. Langkah pertama, napas dan bedakan. Pas lagi cemas, otak kita itu lagi banjir adrenalin. Jangan ambil keputusan dulu. Tarik napas panjang, 5 detik masuk, tahan 5 detik, keluarin 5 detik. Lalu tanya ke diri sendiri. Hal yang bikin gue cemas sekarang, ini di bawah kendali gue atau enggak? Pisahkan. Kalau itu soal opini orang, ya udah lepas. Kalau itu soal langkah kecil yang bisa lo lakukan besok pagi, fokus ke situ. Langkah kedua, fokus ke langkah kaki berikutnya, bukan ke ujung jalan. Ketidakpastian bikin kita cemas karena kita mencoba melihat terlalu jauh ke depan. Gimana nanti 5 tahun lagi? Padahal yang perlu kita lakuin adalah mikir. Oke, hari ini gue bisa ngapain biar keadaan sedikit lebih baik. Nggak perlu lompat besar, cukup kayak main game. Selesaikan satu level dulu. Selesaikan tugas satu persatu. Dengan fokus ke proses, tekanan hasil akan berkurang dengan sendirinya. Langkah ketiga, bangun pulau ketenangan harian. Cari 10-15 menit dalam sehari yang benar-benar bebas dari stimulus. Bebas dari HP, bebas dari berita, bebas dari omongan orang. Bisa meditasi, jalan kaki santai, atau cuma duduk minum teh sambil ngeliatin langit. Ini penting buat ngasih sinyal ke otak bahwa ada saatnya kita aman dan tenang. Semakin rutin kita ngasih makan ketenangan ke otak, semakin kuat benteng kita pas badai datang. Gue mau ngajak lo sejenak buat mikir, hidup yang gak pasti ini sebenarnya bukan kutukan. Ini adalah panggung buat lo, buat menunjukkan siapa diri lo sebenarnya. Ketika semuanya berjalan mulus, semua orang bisa terlihat hebat. Tapi saat arah gak jelas, disitulah karakter terbentuk. Ketenangan itu bukan berarti kita menemukan tempat tanpa kebisingan. Ketenangan itu adalah kemampuan kita untuk tetap damai di tengah kebisingan. Jadi, kalau hari ini lo lagi ngerasa pusing, mikirin masa depan, ingat, lo cuma perlu fokus ngontrol apa yang ada di tangan lo sekarang. Tarik napas, lepas, semua akan baik-baik saja. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu saat nanti. Gue seneng banget kalau lo masih setia nonton sampai detik ini. Kadang di tengah ramainya dunia, kita cuma butuh ruang kecil buat merenung. Kalau lo merasa video ini jadi salah satu ruang kecil itu buat lo, mungkin lo juga bakal cocok sama video-video selanjutnya. Jadi, sebelum lo kembali ke aktivitas, ada tombol kecil di bawah sana. Mungkin lo bisa pencet tombol subscribe sebagai cara lo bilang gue siap tumbuh bareng. Itu aja. Hati-hati di jalan. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.